Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dengan NIM A321240414 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas A. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Jadi, saya akan menjelaskan hasil resume yang telah saya buat dengan materi struktur sosial dan dinamika kelas sosial dan kelompok sosial di Indonesia. Nah, jadi kita masuk pada poin struktur sosial dan dinamika kelas sosial. Nah, apa sih pengertian struktur sosial menurut para ahli? Nah, menurut Sujoerno Swekanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antar posisi-posisi sosial serta peranan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang ada di dalam struktur masyarakat. Nah, bagaimana struktur sosial bisa terbentuk? Nah, jadi demi terbentuknya struktur sosial, menurut Charles P. Lomis, unsur-unsur berikut ini harus terpenuhi dalam sebuah struktur sosial harus dapat ditemukan. Nah, poin pertama yaitu pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki anggota masyarakat, dan yang kedua, perasaan solidaritas di antara anggota masyarakat. Yang ketiga, tujuan dan cita-cita bersama anggota masyarakat, nilai-nilai dan norma sosial sebagai patokan dan pedoman dalam masyarakat. Yang keempat, kedudukan dan peranan sosial untuk memandu perilaku masyarakat. Yang kelima, kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial. Keenam, tingkatan sosial sesuai dengan status dan peran anggota masyarakat. Ketujuh, sanksi agar norma dapat berfungsi. Yang kedelapan, pranata dan lembaga sosial, konflik dan penyimpangan sosial sebagai bagian dinamika sosial. Nah, jadi kita masuk pada proses terbentuknya struktur sosial. Pembentukan struktur sosial menurut Selo Siomarjan dalam teorinya yaitu yang pertama, masyarakat sederhana. Ciri-ciri struktur sosial masyarakat sederhana adalah yang pertama yaitu memiliki ikatan organisasi berdasarkan tradisi turun-temurun. Yang kedua, memiliki ikatan kekeluargaan sangat kuat. Yang ketiga, mengedepankan sistem gotong royong. Yang keempat, menerapkan sistem hukum tidak tertulis. Poin kelima, masih memiliki kepercayaan pada kekuatan gaib. Dan yang keenam, hasil produksi tidak untuk dijual tetapi untuk dikonsumsi sendiri. Nah, jadi kita masuk pada poin kedua yaitu masyarakat madya. Nah, jadi karakteristik struktur sosial masyarakat madya adalah yang pertama yaitu intensitas ikatan kekeluargaan tidak secara masyarakat sederhana. Yang kedua, lebih terbuka terhadap pengaruh perubahan sosial. Dan yang ketiga, menerapkan sistem hukum tertulis dan tidak tertulis. Poin yang keempat, mulai membentuk lembaga formal. Yang kelima, mulai memiliki pemikiran rasional meskipun tetap mempercayai kekuatan gaib. Nah, poin yang keenam, mulai mengenal sistem diferensiasi dan stratifikasi sosial. Nah, jadi selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga yaitu masyarakat modern. Jadi ciri khas adanya struktur sosial masyarakat modern adalah yang pertama yaitu hubungan sosial berdasarkan kepentingan pribadi. Yang kedua, membentuk hubungan sosial bersifat terbuka. Yang ketiga, mengembangkan pola pikir positif. Dan yang keempat yaitu memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Yang kelima, memperlakukan sistem hukum formal tertulis. Dan yang keenam, membentuk ratifikasi sosial berdasarkan keahlian. Nah, itulah tadi 3 poin masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu mengapa diperlukan struktur sosial. Nah, jadi struktur sosial penting bagi masyarakat karena adanya struktur sosial maka akan terdapat perilaku-perilaku sosial yang cenderung tetap teratur. Perilaku tersebut dalam pembenci pembatas perilaku individu dan kelompok. Nah, jadi dalam struktur sosial maka individu atau kelompok akan cenderung menyesuaikan perilakunya dengan kelompok atau masyarakatnya. Jadi, pentingnya struktur sosial dalam kehidupan masyarakat agar perilaku-perilaku sosial menjadi tetap dan teratur.
Nah, kita masuk pada materi kedua, yaitu kelompok sosial. Kelompok didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Ada 4 tipe kelompok. Yang pertama yaitu kelompok status, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Menurut Emil Durkheim, membagi kelompok sosial menjadi 2 jenis berdasarkan solidaritas pembentuknya, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, jadi kita masuk pada kelompok sosial mekanik. Kelompok sosial mekanik adalah kelompok yang terbentuknya dari persamaan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang kuat di antara anggotanya. Anggota kelompok ini cenderung memiliki kesamaan dalam keyakinan dan cara berpikir. Nah, jadi contohnya yaitu di antara komunitas tradisional di daerah terpencil atau kelompok etnis yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi lama. Nah, kita masuk pada poin kelompok sosial organik. Nah, jadi kelompok yang terbentuk dari spesialisasi dan ketergantungan ekonomi antar anggota. Anggota kelompok ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda dan mereka saling melengkapi untuk mencapai keselarasan dalam masyarakat. Nah, contohnya yaitu kelompok sosial organik yaitu kelompok masyarakat modern, umumnya di perkotaan dengan berbagai pekerjaan dan peran yang berbeda. Nah, kita masuk pada jenis kelompok teratur menurut Charles Hakole A. Ia membagi kelompok sosial ke dalam 2 jenis, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Pembagian kelompok sosial ini didasarkan pada makna kelompok bagi para anggotanya. Kita masuk pada kelompok primer. Nah, jadi kelompok primer adalah kelompok sosial yang berinteraksi secara langsung dan intim. Kelompok sosial ini cukup kecil dan biasanya sering melakukan pertemuan tatap muka secara emosional dalam jangka panjang. Nah, jadi contoh kelompok primer antara lain yaitu keluarga inti, kelompok teman akrab atau kelompok kecil yang terbentuk di tempat kerja atau sekolah dengan hubungan erat dan saling mengenal. Nah, jadi kita masuk di poin kedua yaitu kelompok sekunder. Nah, jadi kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang bersifat lebih formal dan resmi, namun interaksi di dalamnya lebih terbatas. Nah, anggota kelompok sekunder memiliki hubungan profesional yang kurang akrab, tidak ada kesetiaan dan perasaan yang intens satu sama lain. Contoh kelompok sekunder yaitu para pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan yang besar, orang-orang yang berdiskusi di kumpulan seminar atau webinar, atau angkatan siswa. Nah, kita masuk pada poin kelompok sosial tidak teratur. Nah, jadi kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok sosial yang tidak memiliki struktur formal, aturan yang ketat, dan tujuan yang eksplisit. Kelompok ini cenderung terbentuk secara alami dan spontan berdasarkan minat, kesukaan, atau kepentingan bersama. Kelompok sosial ini tidak teratur juga tidak memiliki keterikatan yang mengikat. Anggota dalam kelompok sosial ini memiliki hubungan yang lebih santai dan memiliki peran atau tanggung jawab yang kaku. Nah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Saya akhiri penjelasan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.